إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار أما بعد ويا معاشر المسلمين أحبائي رحمني ورحمكم الله أجمعين. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Jalla wa'ala, yang mana pada siang yang cerah hari ini Allah Jalla wa'ala masih memberikan kenikmatan bagi kita, kenikmatan yang berupa kesehatan yang Allah adakan dalam diri kita, kenikmatan yang berupa kemudahan yang telah Allah berikan di dalam diri kita, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, kenikmatan kesehatan, kenikmatan kemudahan, Allah mudahkan kita, kumpulkan kita dalam rangka melaksanakan kewajibannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kewajiban melaksanakan salat Jumat ini nantinya Allah balas dengan surganya dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa kita berikan dan selalu kita ucapkan, wabil khusus di hari Jumat yang mulia ini, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kita bersolawat ke atas beliau, maka satu solawat yang kita ucapkan ke atas beliau, maka beliau akan membalas solawat sebanyak 10 kali. Jadi satu solawat yang kita ucapkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul akan membalas solawat satu kita dengan 10 solawat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kalinya khatib mengajak kepada pribadi khatib sendiri, sekalian mengajak kepada para jamaah agar kita senantiasa
meningkatkan rasa takut, rasa takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita menguatkan takwa kita kepada Allah, memperbesar ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takwa tersebut akan memberikan kemudahan bagi kita dalam rangka melaksanakan kewajibannya Allah dan meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasannya kita ini selaku manusia yang Allah jadikan memang manusia yang lemah, maka kita ini pastilah akan berbahagia, pastilah akan senang ketika kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastilah kita ini selaku manusia yang memang lemah, manusia yang selalu membutuhkan bantuan dari orang selain kita. Maka kalaulah ada orang yang membantu kita, pastilah kita semua akan berbahagia, akan suka sekali, akan senang sekali kalau memang ada orang yang mana orang tersebut mau membantu kita. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti bahwasannya kita ini adalah seorang hamba yang memang memerlukan banyak sekali bantuan, banyak sekali pertolongan, banyak sekali dalilnya. Di antaranya ialah berapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali syafaat yang nantinya akan membantu kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata syafaat, memberikan syafaat, memberikan bantuan, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali cara agar kita semua bisa mendapatkan syafaat. Di antaranya dengan Al-Qur'an, di antaranya dengan puasa, di antaranya dengan sholat, di antaranya dengan syafaatnya Nabi, di antaranya dengan syafaat dari saudara kita. Intinya semua syafaat-syafaat tersebut itu semua menunjukkan bahwasannya kita ini memang hamba yang lemah, hamba yang memang memerlukan yang namanya pertolongan. Maka wajarlah nanti ketika kita kembali kepada Allah, Allah siapkan banyak sekali syafaat. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah memang kita semua hamba yang memang lemah, hamba yang suka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mau gak mau kita semua harus tahu bagaimanakah caranya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya. Maka kita semua wajib tahu sebab apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada hambanya. Kalau kita nggak mengetahui caranya, cara bagaimana Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya, maka ini menjadi masalah besar buat kita. Karena ketidaktahuan kita dengan caranya tadi, maka akan mempersulit kita untuk mendapatkan bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab yang akan menjadikan, akan menurunkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku utusannya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu dalam sabdanya, memberitahu kepada umatnya lewat hadisnya yang telah ditulis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-36, hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahabat jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
memberitahu kepada kita cara bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala akan menolong, menurunkan pertolongannya kepada hamba-hambanya. Maka Rasul mengatakan, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, barang siapa melapangkan an mu'min dari saudaranya yang beriman, min kurbatan min kurabid dunya, suatu masalah, suatu kesulitan yang mana dihadapi, dimiliki oleh saudaranya dari kesulitan dunia. Jadi barang siapa yang melapangkan kesulitan yang dimiliki oleh saudaranya, Rasul mengatakan, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Kalaulah ada seorang hamba melapangkan kesusahan yang dimiliki saudaranya, kesusahan dalam perkara dunia, Allah akan lapangkan dia dalam masalah akhirat. Wa man yassara musliman yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Rasul melanjutkan, barang siapa yassara musliman, barang siapa memudahkan orang yang susah, wa man yassara mu'siran yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mana memudahkan orang yang susah, orang yang lagi susah, yassarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkan baginya masalah dunia dan juga masalah akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah juga akan menutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang telah kita baca tadi, Rasul memberitahu kepada kita semua bahwasanya orang yang mau melapangkan kesusahan dari saudaranya, Allah akan lapangkan. Barang siapa memudahkan kesusahan dari saudaranya, Allah akan mudahkan perkara dunia dan perkara akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, Allah tutup aibnya di akhirat. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari potongan hadis yang telah kita baca tadi, bahwasanya sesungguhnya kalau seorang hamba ketika membantu saudaranya, maka sejatinya kebaikannya itu bukan hanya kembali kepada saudaranya, tetapi juga akan kembali kepada siapa? Orang yang melakukan perkara tersebut. Kalaulah kita membantu saudara kita, maka Allah akan bantu kita. Kalaulah kita semua menutup aib saudara kita, maka Allah akan tutup aib kita. Kalaulah kita melapangkan saudara kita, Allah juga nantinya akan melapangkan kita. Maka dalam lanjutan hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan membantu menolong hambanya selagi hambanya mau menolong membantu saudaranya. Allah itu akan selalu membantu saudaranya. Allah itu akan selalu membantu hambanya, menolong hambanya, kalaulah hambanya ini mau menolong dan membantu saudaranya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, dalam hadis ini Rasulullah SAW memberitahu kepada kita semua, bagi kita yang memang memerlukan pertolongannya Allah, bagi kita yang memang memerlukan bantuannya Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita dengan hati kita ingin mendapatkan pertolongan dan bantuannya Allah, maka bantulah saudara kita. Semakin kita sering membantu saudara kita, baik dengan harta yang kita miliki, baik dengan ilmu yang kita miliki, baik dengan doa yang kita miliki, maka sebanyak itu pula Allah juga akan membantu kita. Karena yang namanya membantu itu enggak harus semata-mata dengan harta yang kita miliki.
Kalau memang kita nggak memiliki harta, kita bisa membantu dengan doa dari lisan kita. Intinya semakin banyak kita membantu saudara kita, semakin sering kita mendoakan saudara kita, maka semakin sering pula, semakin banyak pula Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bantuan dan pertolongannya kepada kita. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran penting buat kita semua. Kalaulah kita semua memang ingin Allah menolong kita, barometer ukurannya, tolak ukurannya ialah sejauh mana kita semua membantu saudara-saudara kita. Kalaulah kita semua selalu membantu saudara kita, Allah juga akan membantu dan menolong kita. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah itu akan senantiasa selalu membantu hambanya kalaulah hambanya ini mau membantu saudara-saudaranya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita sudah tahu bahwasanya di antara sebab yang akan menjadikan turunnya pertolongan Allah, turunnya bantuannya Allah yang kita inginkan, yaitu dengan cara membantu saudara kita. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jadikan kita semua di antara orang-orang yang memang Allah mudahkan kita untuk membantu saudara-saudara kita. Dengan kita membantu saudara kita, nantinya Allah akan membantu kita dan memudahkan kita semua untuk mendapatkan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, perlu diketahui bahwasannya bantuan yang kita berikan kepada saudara kita, pertolongan yang kita berikan kepada saudara kita, itu di antara ibadah, di antara syariat yang mana memang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ibadah, di antara syariat yang mana paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, idkhalus sururi fi qalbil muslim. Jadi memasukkan rasa bahagia, memberikan kebahagiaan di dalam hati saudaranya, dalam hati seorang yang beriman kepada Allah, itu termasuk di antara ibadah yang sangat mulia,
Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kalau kita membantu saudara kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah, tetapi kita semua juga telah melaksanakan di antara ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, saudaraku yang dirahmati Allah Jalla wa ala, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan syariat yang mulia ini, syariat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita melakukannya nantinya kita semua mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya Allah berikan ridhonya dan memasukkan kita semua ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya aziz ya ghaffar al ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah wa najjina min adabik wa najjina min adabik min adabil qabri wa min adabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.